Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi selalu kawan-kawan sekalian. Mbah, jenengan mboten ngopi ini disusulke Mbah nggih. Kawan-kawan sekalian, kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Kawan-kawan sekalian, ini saat ini Om Bob ditemani oleh dua orang sepuh-sepuh luar biasa. Yang pertama adalah Pak Nur. Pak Nur ini sudah hampir 90 tahun, yuswanipun nggih Pak Nur. Neng rokoknya tasih kenceng Bang nggih. Nah, kali Pak Hambali, Pak Bandi. Pak Subandi ini. Beliau adalah dua orang sepuh yang ngerekso atau menjadi juru kunci sebuah makam di belakang Om Bob ini. Makam ini, kawan-kawan sekalian, jauh berada dari pusat kekuasaan Mataram. Berada di Desa Jumo namanya, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Inilah Jumo ini dulu adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah kadipaten yang disebut dengan Kadipaten Kedu, kawan-kawan sekalian. Di era zaman Pajang maupun Mataram maupun Demak, ada Kedu, ada Begelen. Dan sejarah peradaban Jumo ini panjang sekali, kawan-kawan sekalian. Peradaban ini dimulai mungkin di era Mataram Hindu. Begelen ini bagian tak terpisahkan daripada kerajaan Mataram Hindu. Namun Om Bob tidak akan berbicara itu, namun Om Bob akan berbicara masalah peradaban Kedu di era Mataram. Termasuk makam di belakang Om Bob ini. Karena apa, kawan-kawan sekalian, di semua wilayah di Jawa ini, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak sekali penggalan-penggalan sejarah yang tak bisa dipisahkan dari sejarah sebuah imperium. Yang terakhir tentunya adalah Mataram. Dan ini Om Bob akan bicara masalah penggalan-penggalan sejarah yang merupakan puzzle-puzzle sejarah dari sejarah besar Kesultanan Mataram, baik itu Mataram di era Yogyakarta Kota Gede, kemudian Kartosuro, kemudian Surakarta dan Yogyakarta dan Mangkunegaran. Baiklah kawan-kawan sekalian, puzzle-puzzle itu merupakan serpihan-serpihan dan ini salah satu daripada Om Bob menelusuri ini adalah berusaha untuk menyatukan puzzle-puzzle sejarah. Termasuk keberadaan Om Bob di Jumo ini untuk menemukan puzzle-puzzle. Dan ini terus terang saja kawan-kawan sekalian, setelah Om Bob berada di Wonogiri, ketika Om Bob menelusuri sejarah beliau Bendoro Raden Ayu Kusumo Narso, secara khusus dan secara umum adalah sejarah Mangkunegaran, ini membawa Om Bob ke Jumo, Desa Jumo, Kecamatan Jumo Diri. Om Bob berada di belakang Masjid Jumo, dan di belakang Masjid Jumo ini, masjidnya unik kawan-kawan sekalian. Masjid Jumo ini bernama Masjid Adipati Sindurejo. Leres nggih, Masjid Adipati Sindurejo. Mungkin beliau berdua juga tidak tahu latar belakang kenapa masjid ini dinamakan Masjid Adipati Sindurejo. Dan nama Sindurejo adalah nama yang tidak asing dalam perjalanan sejarah Mataram. Nama Sindurejo ini merupakan nama jabatan atau gelar jabatan. Seperti Tumenggung, kemudian Adipati, itu adalah nama-nama gelar. Dan nama Sindurejo ini juga nanti berkaitan dengan tidak bisa dipisahkan dari gelar Adipati Kedu. Namanya pun sinten Mbah Adipati Kedu. Sing wonten ketelan niku. Mangku Yudo. Nah, Tumenggung Mangku Yudo. Jadi di Kedu ini dulu adipatinya dikenal dengan nama gelar Adipati Mangku Yudo. Nah, ini kawan-kawan sekalian, Om Bob saat ini di belakang Masjid Adipati Sindurejo terdapat sebuah makam. Ini di latar belakang Om Bob ini. Dengan penuh rasa hormat, beliau adalah Adipati Tumenggung, Tumenggung Adipati Sindurejo. Siapakah beliau kawan-kawan sekalian?
ada dua versi yang umum terkait dengan Adipati Sindurejo ini. Kenapa ini menjadi bukan polemik ya, tapi ada beberapa sumber. Sindurejo ini mengacu kepada beberapa nama, karena tadi Umpop mengatakan bahwa merupakan gelar jabatan, maka ada beberapa Sindurejo. Ada beberapa Sindurejo. Sindurejo 1, 2, 3 pun demikian dengan Tumenggung Mangkuyudo 1, 2. Kawan-kawan sekalian, sebelum Umpop bercerita, bertutur tentang lebih lanjut terkait dengan beliau Sindurejo, sejarah perjalanan Sindurejo dan latar belakangnya, Pak Nur, kula badhe serius, saya mau cerita, mungkin nek salah di benerke nggih Pak nggih. Salah sesuai kali hanune panjenengan. Umpop ada dua versi yang menyebutkan keberadaan dari beliau yang Sindurejo ini. Dua sumber. Yang pertama adalah dari Babat Tanah Jawi, Balai Pustaka, Mensma, sama dengan Balai Pustaka Babat Tanah Jawi Mensma. Yang kedua adalah dari Serat Nayaka Tomo. Serat Nayaka Tomo ini adalah serat dari Mangkunegaran, di mana dalam Serat Nayaka Tomo ini diceritakan beberapa nayaka-nayaka atau pejabat-pejabat Mangkunegaran. Pejabat-pejabatnya Mangkunegaran. Serat Nayaka Tomo ini saat ini tersimpan di perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Dan Umpop mengambil cuplikan dari terjemahan Serat Nayaka Tomo ini dari media sosial. Berdasarkan Babat Tanah Jawi, Sindurejo yang ada di belakang ini, Patih Sindurejo ini merupakan Mangkuyudo keempat dan Sindurejo ketiga ya, karena ketiga. Dan beliau satu nasab dengan Mangkuyudo pertama. Sedangkan Mangkuyudo pertama ini adalah hidup di era Amangkurat kedua, di mana Umpop ceritanya agak panjang kawan-kawan sekalian agar memperjelas. Karena apa? Di sini di Njumo ini juga ada makam Mangkuyudo di Kitelan, di Ketitang. Di Ketitang itu tidak jauh dari sini ya, hampir 2 kilo lah. Ketitang dari itu ada makam Wali Mangkuyudo. Di belakang masjid ini ada Sindurejo, tapi beliau tidak menggunakan Mangkuyudo. Sebetulnya beliau juga bergelar Mangkuyudo juga. Karena Adipati Kedu ini dulu bergelar Mangkuyudo. Nah, versi dari Babat Tanah Jawi, ini Mangkuyudo pertama adalah beliau seorang tokoh Kedu yang bernama Wongso Citro. Wongso Citro ini dulu dipercaya oleh Amangkurat kedua untuk menjadi kaki tangan daripada Amangkurat kedua waktu masih di Tegal, karena pasca runtuhnya Mataram terjadi banyak kekacauan termasuk di Kedu ini, dan Amangkurat kedua, Ahmad Amral ini memerintahkan Patih Nerangkusuma untuk mencari tokoh yang bisa menjadi penguasa dan membawa ketentraman bagi masyarakat Kedu. Lah, inilah salah satunya ditunjuk adalah Wongso Citro, dan Wongso Citro ini nanti diberi anugerah menjadi Tumenggung Mangkuyudo pertama ini. Nanti Mangkuyudo pertama, kedua, ketiga ini menjadi penguasa sini Kedu, dan nanti Mangkuyudo keempat adalah beliau. Ini beliau masih satu nih. Namun dari Serat Nayaka Tomo ini beliau tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya dengan Wongso Citro. Beliau adalah keturunan daripada, garis beliau adalah dari Trah Mataram, Trah Selo. Diceritakan dalam Nayaka Tomo tersebut, beliau adalah keturunan, nasab beliau adalah keturunan dari
Ageng Selo, di mana Ki Ageng Selo nanti berputra Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis nanti berputra Ki Ageng Pemanahan, dan adik daripada Ki Ageng Pemanahan adalah Bagus Karutangan. Nah ini, jadi di dalam Nayaka Tomo tersebut, Ki Ageng Pemanahan ini memiliki adik namanya Bagus Karutangan, dan Bagus Karutangan ini nanti menjadi menantu daripada Ki Ageng Karanggayam Pajang. Dari Ki Ageng Karanggayam kemudian nanti turun-turun banyak sekali kawan-kawan sekalian. Nanti kawan-kawan bisa mengurutkan silsilah dari Sindurejo yang ada di Patih Sindurejo ini sampai nanti turun ke beliau. Beliau nama aslinya adalah Raden Ngabehi Martoyudo. Okay. Raden Ngabehi Martoyudo, kemudian nanti singkatnya kawan-kawan sekalian, beliau nanti ketika di zaman Geger Pecinan, beliau tahun 1742, beliau menjadi Tumenggung Mangkuyudo. Mangkuyudo kedua. Di dalam Nayaka Praja, Nayaka Tomo ini, beliau adalah diangkat menjadi Tumenggung Mangkuyudo kedua. Jadi beliau diangkat di era Pakubuwono kedua. Ini, kawan-kawan sekalian, Om Bob tidak akan memperdebatkan silsilah beliau, namun Om Bob akan memegang silsilah beliau dari dasarnya adalah, sumbernya adalah Serat Nayaka Tomo. Kenapa Om Bob lebih memegang Serat Nayaka Tomo? Karena terkait dengan sepak terjang beliau. Apa sepak terjang beliau? Yaitu terkait dengan peran beliau dan rasa kepercayaan Wangsa Mataram terhadap beliau. Apa itu? Yang pertama, kawan-kawan sekalian, di dalam Serat Nayaka Tomo ini disebutkan bahwa beliau sebelum menjadi patih, beliau adalah adipati di Bumijo. Beliau adalah adipati Bumijo di Negari Kedu. Di adipati Kedu sini. Dan beliau nanti diangkat menjadi patih Mataram. Patih Surakarta. Bukan Kartosuro tapi sudah pindah ke Surakarta. Ini menurut Serat Nayaka Tomo. Beliau adalah adipati Bumijo. Bumijo itu ya di daerah Kedu mriki, ing Negari Kedu. Beliau juga menjadi peran strategis beliau, peran penting beliau. Beliau juga ditunjuk oleh Pakubuwono kedua menjadi salah satu tim yang diberi tugas untuk mencari lokasi baru tanah untuk memindahkan Keraton Kartosuro ke tempat baru. Kawan-kawan sekalian, pasca Geger Pecinan tahun 1743, Sinuwun Pakubuwono ketiga berinisiatif Sinuwun Pakubuwono kedua berinisiatif untuk memindahkan Keraton Kartosuro karena Keraton Kartosuro sudah tidak bertuah lagi, pernah diduduki oleh musuh. Maka beliau berinisiatif dan beliau menunjuk tim, ada 3 tim, salah satunya adalah Tumenggung Mangkuyudo. Nah, yang disebut Mangkuyudo di sini adalah Mangkuyudo beliau, Adipati Bumijo Kedu. Ini beliau. Beliau nanti memberikan alternatif untuk memindahkan Kartosuro ke Desa Kadipolo. Namun ini nanti tidak jadi karena lebih memilih Desa Solo. Ini beliau. Ini beliau ikut tim inti. Ada 2 tim ya, ada 3 tim yang diutus oleh Pakubuwono kedua. Itu peran beliau memindahkan ini. Kemudian yang kedua, kawan-kawan sekalian, kenapa Om Bob tadi mengatakan bahwa Om Bob lebih meyakini sumber dari Serat Nayaka Tomo karena ini rasa kepercayaan. Peran beliau ini sangat penting terkait
konflik yang terjadi di era Perang Suksesi Jawa Pertama. Apa perannya? Beliau adalah mediator, komunikator, dan dipercaya oleh 3 pihak yang bertikai. Siapa pihak yang bertikai? Yang pertama, justru malah ada empat pihak yang bertikai. 4 pihak yang bertikai ini di Perang Suksesi Jawa ketiga, walaupun nanti pasca perjanjian Giyanti, ini yang bertikai menjadi 3. Sebelum Giyanti, pihak yang bertikai itu yaitu adalah kubu Pakubuwono III, kubu VOC, kubu Pangeran Mangkubumi, dan kubu Raden Mas Said. Ini setelah tahun 1755 perjanjian Giyanti, Raden Mas Said berjuang sendirian. Raden Mas Said berjuang menghadapi 3 kelompok, VOC, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Raden Mas Said ini beliau adalah satu-satunya orang yang dipercaya baik oleh Raden Mas Said, dipercaya oleh Sinuwun Pakubuwono III, dan dipercaya oleh Sultan Hamengkubuwono I. Dalam apa? Untuk rekonsiliasi, membujuk Raden Mas Said untuk berunding. Lah, Pakubuwono III ini, kawan-kawan sekalian, ini menunjuk Patih Sindurejo. Beliaulah orangnya. Karena di era Pakubuwono III, Tumenggung Mangkuyuda ini diangkat menjadi salah satu patih Kasunanan Surakarta. Beliau menjabat hanya kurang lebih 2-3 tahun menjadi patih. Disebutkan dalam serat Nayaka Tomo tersebut bahwa Pakubuwono III mengutus Patih Sindurejo untuk menemui Raden Mas Said agar Raden Mas Said bersedia berunding dan mengharapkan agar Raden Mas Said bersedia tinggal di rumah beliau di Sindurejan. Kalau sekarang itu di daerah Ketelan, Surakarta. Dan Raden Mas Said menyetujui, mempercayai beliau. Akhirnya terjadilah perjanjian Salatiga tahun 1757 bahwa Yogyakarta dan Surakarta harus ikhlas menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk Kadipaten Mangkunegaran. Ini ternyata kawan-kawan sekalian, dipercayanya beliau Patih Tumenggung Sindurejo ini karena beliau juga masih kerabat dekat dari Mataram. Ya tadi dari garis Trah Mataram, dari Ki Ageng Karotangan, dari Bagus Karotangan tadi, adik dari Pemanahan, leluhurnya. Dan yang kedua, kawan-kawan sekalian, bahwa istri beliau adalah kerabat dari Raden Mas Said sendiri. Kalau dalam Nayaka Purworejo disebutkan, dalam beberapa versi ya disebutkan beliau menikah dengan putrinya, adiknya Raden Mas Said. Namun kita ketahui bahwa Raden Mas Said adalah putra sulung, mungkin ya kakak sepupu ya. Beliau menikah. Ini begitu di dekatnya Adipati Sindurejo. Masyarakat ini menyebutnya Adipati, sebetulnya beliau adalah patih. Beliau nanti menyerahkan rumahnya kepada Raden Mas Said untuk ditempati sebelum Raden Mas Said memiliki istana sendiri. Alasannya apa? Karena beliau memang sudah berniat untuk pensiun dari patih dan kembali ke Jumo, tempat asalnya, untuk kembali ke Kedu ini. Dan beliau nanti kembali ke Kedu, beliau nanti mendirikan masjid ini, samping kiri adalah masjidnya beliau, dan sampai sedo beliau di sini. Ini kawan-kawan sekalian. Dan terah beliau, keturunan beliau nanti menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena nanti kawan-kawan sekalian, beliau nanti Patih Sindurejo ini menjadi suami dari salah satu garwanya adalah Raden Ayu Himpun. Raden Ayu Himpun ini adalah putri dari Pakubuwono I, janda dari Amangkurat III. Beliau
menikah sudah sama-sama tua, sama-sama sepuh. Beliau tidak memiliki putra dari Raden Ayu Himpun. Kemudian dari garwa-garwa yang lain, Patih Sindurejo ini memiliki 14 putra-putri. Salah satu putrinya yaitu BRI Mangkunegoro, ini nanti menikah dengan Mangkunegoro kedua, menjadi garwa Padmi Mangkunegoro kedua. Luar biasa kan sekalian. Karena dekatnya beliau dengan Trah Mangkunegaran dan berhasil memiliki peran yang cukup penting dalam pembentukan Puro Mangkunegaran, beliau nanti menjadi menantu kerabat. Dari mana putri beliau nanti menikah dengan Raden Mas Sulomo. Raden Mas Sulomo ini merupakan cucu dari Raden Mas Said atau Mangkunegoro pertama. Raden Mas Sulomo ini nanti menjadi menantu beliau dan Raden Mas Sulomo nanti menjadi Mangkunegoro kedua. Jadi putri beliau, putri Patih Sindurejo ini merupakan garwa Padmi Mangkunegoro kedua. Dari perkawinan putrinya Patih Sindurejo dengan Mangkunegoro kedua nanti memiliki 2 orang putri, dan 2 putri ini nanti melahirkan Mangkunegoro ketiga dan Mangkunegoro keempat. Jadi beliau termasuk tokoh leluhur dari Mangkunegaran. Ini, sekarang beliau ada di sini, sendiri jauh dari pusat kekuasaan Mataram, jauh dari Kasunanan Surakarta, jauh dari Mangkunegaran. Namun beliau memilih kembali ke Njumo ini, ke tempat asal beliau. Mungkin beliau juga dari kecil sudah di Njumo niki, Mbah. Karena memang Adipati Kedu, Adipati Bumijo sini. Itu kan sekalian, berarti Om Bob meyakini bahwa makam Sindurejo yang ada di belakang Masjid Adipati Sindurejo adalah Patih Sindurejo yang menjadi seorang negosiator, mediator di perjanjian Salatiga, memiliki andil terhadap pembentukan Puro Mangkunegaran, dan beliau juga memiliki peran terhadap pindahnya Keraton Kartosuro ke Surakarta. Ini beliau, seorang tumenggung, seorang adipati dari Kedu yang dipercaya menjadi patih Surakarta Hadiningrat di era Pakubono ketiga. Dan nanti putra-putra beliau, nanti juga dari 14 putra-putri beliau itu juga ada yang berkaitan menikah, menjalin relasi pernikahan dengan Kesultanan Yogyakarta. Kawan-kawan sekalian, silakan dilengkapi. Apa yang Om Bob tuturkan, karena Om Bob tidak mungkin menuturkan secara gamblang, secara panjang lebar, termasuk nasab beliau, panjang sekali, putra-putri beliau, kemudian dari Ki Ageng Karotangan sampai ke beliau itu ada beberapa generasi. Itu jadi tidak bias, karena kawan-kawan sekalian, di Jumo ini juga ada 2 nama Mangkuyudo. Mangkuyudo, Wali Mangkuyudo ada di Ketitang, di Jumo Ketitang, dan Mangkuyudo kedua menurut versi Nayokotomo, dan Mangkuyudo keempat menurut versi daripada Babat Tanah Jawi. Ini adalah Sindurejo di sini. Di Jumo ini ada 2 adipati Kedu yang dimakamkan di Jumo niki, Mbah. Nggih, setunggal wonten Ketitang, nggih, ingkang kasebat kalih Wali Mangkuyudo, setunggal Eyang Adipati Sindurejo. Sindurejo niku naminipun nggih, gelaripun saderengipun dados Patih Sindurejo, kambahipun adipati gelaripun Tumenggung Mangkuyudo. Atas Mangkuyudo niko sejarah niko, criyos sejarah niko sumberi beten-beten, Pak. Ning kita tidak bisa, kawan-kawan sekalian, memang itulah sejarah di Jawa. Kita harus arif, tidak perlu mendebatkan mana yang paling benar. Namun kebenaran sejarah itu perlu juga logika. Logika terkait periode sejarah, kemudian peristiwa-peristiwa sejarah, logis apa tidaknya sejarah itu. Dan Om Bob lebih meyakini, Om Bob pribadi kawan-kawan sekalian, meyakini beliau, meyakini dari sumber
Nayakotomo itu bahwa beliau merupakan trah dari Mataram juga, dari Ki Ageng Ngenis, putra dari berputra Ki Ageng Bagus Karotangan, yang nanti menikah dengan salah satu putri dari Ki Ageng Karanggayam. Ki Ageng Karanggayam itu adalah adik dari Ki Ageng Karanggelo. Itu panjang sekali ditanya kawan-kawan sekalian. Kalau Om Bob ceritakan semuanya nanti ceritanya jadi bias kemana-mana. Namun Om Bob akan fokus saja di sini. Inilah jauh dari keramaian, sepi di Kecamatan Jumo ini. Beliau lebih senang menepi. Dan ini disebutkan kawan-kawan sekalian, di depan itu beliau meninggal tahun 1791 ya Mbak. Dados tahun 1740 panjenenganipun dados tumenggung. Kinten-kinten yo nek kinten-kinten nggih, kira-kira nek umure 30 tahun ditambah 51, umure nggih 87. Beliau sedo tahun 1790. Perjanjian Salatiga niku terjadi tahun 1757. 57. Beliau pensiun, dapat dikatakan pensiun muda menjadi patih. Dan lebih senang kembali ke Kedu di Jumo ini. Itu kira-kira saya kira apa yang dapat Om Bob tuturkan kawan-kawan sekalian. Om Bob tidak bisa detail mengkomparasi baik Babat Tanah Jawi maupun Serat Nayakotomo ini karena terlalu panjang kawan-kawan sekalian. Namun itulah versi terkait dengan Tumenggung Mangkuyudo. Mangkuyudo adalah Temenggung di wilayah Kedu ini, dan salah satunya adalah beliau Mangkuyudo ini. Di era Pakubuwono III, beliau dipercaya menjadi patih Kasunanan Surakarta, salah satu patih Kasunanan Surakarta, dan beliau mendapatkan peran dipercaya oleh Sinuhun Pakubuwono III menjadi negosiator, menjadi mediator untuk berkomunikasi dengan Raden Mas Said. Dan Raden Mas Said bersedia. Saya yakin kalau negosiatornya, penghubungnya bukan beliau, Patih Sidorejo, mungkin Raden Mas Said juga belum tentu mau. Karena Raden Mas Said tahu persis kredibilitas, kapasitas, dan trah daripada Patih Sidorejo yang tidak lain tidak bukan masih trah Wangsa Mataram. Kalau Mangkuyudo dari Wongso Citro itu tidak disebutkan bahwa Wongso Citro merupakan trah Mataram. Beliau adalah tokoh lokal di Kedu ini. Itu saya kira kan sekalian, kurang lebihnya Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan kawan-kawan sekalian. Om Bob menuturkan ini dari sumber Babat Tanah Jawi, Balai Pustaka, dan petikan terjemahan dari Serat Nayakotomo yang Om Bob kutip dari berbagai sumber di laman-laman media sosial. Dan niko Pak Nur, Pak Badi, niko masyarakat Jumo kedah ngertos bahwa wonten dusun Jumo mriki wonten tokoh sing luar biasa. Dan alhamdulillah ini cukup dirawat dengan baik. Beliau juga seorang tokoh agama, Mbah. Butnya masjid ini bangun nggih beliau. Beliau membangun masjid ini. Masjid ini. Nggih. Dan inilah ini kok saya rasanya kurang afdol, Mbah. Nek sing udut kali sing ngopi yuk kula kemawon niki kopine jenengan, Mbah. Wong ngene kok kopine. Enggak. Jadi menyenangkan kawan-kawan sekalian. Beliau tokoh-tokoh inilah yang perlu dapat penghargaan karena beliau yang merumat makam-makam dari leluhur-leluhur kita, tokoh-tokoh sejarah. Saya yakin, Mbah, saking Mangkunegaran tasih asring mriki napa mboten? Tasih nggih. Tahun niki pun nate mriki. Tahun niki dereng namung tunggal nanging atas dari Solo. Nggih, pun anu tahun niki dereng mriki Mangkunegaran. Mboten niki biasane ngomong mriki. Tahun ingat saderenge hari raya niki mriki nanging saking Semarang. Oh, saking Semarang. Ning betul alamat Solo. Oh, nggih.
Tapi alhamdulillah nggih hatos kawan-kawan sekalian, leluhur generasi Mangkunegaran saat ini memang tidak melupakan beliau. Tiap tahun utusan dari Mangkunegaran masih sering ke sini karena beliau termasuk leluhur. Leluhur dari dan MN. MN itu merupakan simbol Mangkunegara pertama. MN Mangkunegara karena Eyang Mangkunegara pertama atau Pangeran Sambernyawa, beliau pernah beramanat tidak boleh keturunannya tidak boleh ada yang membuat lukisan beliau. Hanya cukup simbol saja MN ini. Ini karena beliau juga seorang yang tidak mau dikultuskan. Beliau Mangkunegara pertama. Dan sekali lagi kawan-kawan sekalian, Patih Tumenggung Sindurejo yang ada di belakang masjid Adipati Sindurejo Desa Jumo ini merupakan salah satu leluhur terah Mangkunegaran, ikut mewarnai baik keturunannya maupun perjalanan Mangkunegaran ke depan. Karena tadi itu salah satu putri beliau adalah menjadi garwa Padmi Raden Mas Sulomo yang bergelar Mangkunegara kedua, dan dari Mangkunegara kedua dari putri beliau nanti lahir 2 putri, berarti cucu beliau nanti cucu dan buyut beliau menjadi Mangkunegara ketiga dan Mangkunegara keempat. Dan Mangkunegara keempat juga seorang penerus Mangkunegara yang membawa kemajuran terah Mangkunegaran. Beliau sangat kaya, piawai, dan juga beliau seorang yang memiliki kecerdasan intelektualitas, kecerdasan bisnis yang luar biasa, dan kecerdasan spiritualitas. Karena Mangkunegara keempat ini salah satu murid terkasih dari pujangga terakhir Tanah Jawa, Raden Ngabei Ronggowarsito, dan bukti dari kecerdasan spiritualitas Mangkunegara keempat, beliau nanti mengarang atau menulis serat Widotomo. Dan Empu pernah mengunggah beliau Mangkunegara keempat yang merupakan juyut cucu daripada Patih Sindurejo. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, obrolan Empu di sore hari yang sejuk di Jumo ini. Kurang lebihnya Empu mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan silakan sekali lagi kawan-kawan melengkapi apa yang Empu tuturkan. Dan Empu mohon maaf sekali lagi kalau versi yang Empu sampaikan mungkin berbeda dengan versi daripada kawan-kawan sekalian. Namun sekali lagi, perbedaan versi ini jangan jadikan sebagai namun sebagai bahan memperkaya khasanah cakrawala sejarah kita, dan juga sebagai bahan diskusi akan lebih menarik. Empu tidak mengatakan Empu paling benar, namun Empu meyakini berpijak pada serat Nayaka Tomo. Saya kira demikian. Matur suwun Pak Nur, matur suwun Pak Abdi, pun diketani monggo ngopi malih, udut malih. Salam udut kan sekalian, dan salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.